Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mahasiswa ibu sekalian? Jumpa lagi kita dalam mata kuliah Statistika Dasar di pertemuan ke-16. Masih dengan pembahasan kita pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang uji rata-rata satu populasi. Tapi sekarang kita masuk ke kasus kedua, ya. Masih ingat kemarin kasus pertama apa? Ya, kasus pertama itu ketika taunya atau simpangan baku dari populasi itu diketahui. Namun, dalam kasus-kasus penelitian, jarang sekali kita mengetahui simpangan baku dari populasi. Kenapa? Karena populasi itu kan biasanya besar, banyak, dan jarang kita dapati satu klaim bahwa simpangan bakunya itu diketahui. Nah, tapi jangan khawatir, masih ada kasus kedua kalau simpangan bakunya tidak diketahui. Tentu nanti ini bisa menjadi bahan pertimbangan kepada kalian kalau akan melakukan penelitian terkait dengan uji rata-rata satu populasi. Seperti yang Ibu katakan di pertemuan sebelumnya, bahwa klaimnya itu kalau di sekolah bisa berupa KKM, bisa berupa hasil penelitian sebelumnya, atau bisa berupa dari hasil-hasil studi yang pernah dilakukan oleh orang lain. Oke, sebelum kita masuk kasus kedua, Ibu ingin mengingatkan kembali kepada kalian. Apakah kalian masih ingat berapa langkah yang minimal harus kita lalui ketika kita akan menguji hipotesis? Ya, ada 6 langkah. Yang pertama, menentukan H0. Yang kedua, menetapkan H1 yang sesuai. Yang ketiga, menentukan taraf signifikan atau nilai 0,05. Lalu, menetapkan kriteria penolakan H0 serta dengan rumus statistika yang akan kita gunakan. Yang kelima, menghitung nilai statistikanya. Dan yang keenam, membuat kesimpulan. Nah, pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang kasus pertama yang pada akhirnya hasilnya itu H0-nya ditolak. H0-nya ditolak berarti karena klaimnya berada di H0, artinya pernyataan pada masalah atau pada soal atau pada hipotesis penelitian kita nanti juga ditolak. Nah, ini ada beberapa catatan yang sengaja Ibu ringkas untuk kalian terkait bagaimana membuat kesimpulan kapan H0 diterima, kapan H0 ditolak, dan bagaimana kenyataannya pada permasalahan yang kita angkat. Nah, misalnya seperti ini. Kita membuat masalah dari kondisi H0 yang ditolak atau diterima. Ya, yang paling penting jangan lupa posisikan di mana tanda bintang itu berada. Kalau berada di H0, bubuhkan tanda bintang di situ. Kalau berada di H1 juga demikian. Nanti kita ketahui kalau dia ditolak bagaimana, kalau diterima bagaimana. Ya, kita lihat apabila klaim kita atau tanda bintang kita itu berada di H0 dan kemudian H0-nya diterima, artinya pernyataan itu bernilai benar. Seperti kasus kita yang pertama kemarin. Ya. Tapi apabila klaim kita berada di H0 dan kemudian H0 itu ditolak, klaimnya berada di situ, pernyataannya berada di situ, ternyata H0-nya ditolak, artinya pernyataan akan bernilai salah. Ya. Apakah klaim itu hanya berada di H0? Belum tentu, bisa juga berada di H1. Ya, apabila klaim tanda bintang kita berada di H1, tapi tetap yang kita uji adalah H0. Kemudian H0-nya diterima. Klaim berada di H1, H0-nya diterima, artinya H1 kita ditolak, ya kan? Kalau H1 kita ditolak dan klaim kita berada di situ, maka artinya pernyataan kita bernilai salah. Nah, sedangkan jika klaim kita berada di H1 dan kemudian H0-nya ditolak, artinya H1 kita itu yang diterima, maka pernyataan kita itu bernilai benar. Ya. Tidak usah terlalu tegang untuk dihafal, tapi ini seiring kalian memahami konsep ini, selalu mengulang pelajaran ini, maka nanti akan teringat sendiri di kepala kalian. Karena ini bukanlah sesuatu hal yang sulit. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke kasus kedua, yaitu uji rata-rata untuk nilai simpangan baku yang tidak diketahui. Apabila nilai simpangan baku dari populasi itu tidak diketahui, jangan khawatir. Kita bisa mengambil estimasi dari nilai sampel. Rumusnya hanya berubah, yang kemarin uji Z,
sekarang menjadi uji T. Lihat rumusannya hampir serupa. X bar dikurang mu per S per akar N. Kalau kemarin S ini adalah tau ya. Kalau sekarang menjadi S, tapi rumusnya menjadi Z ya. S itu adalah simpangan baku dari sampel. Nah, karena sekarang rumusannya menjadi T, dalam T itu kita butuh derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasan itu nilainya adalah dari N dikurang 1. Jadi kalau kalian nanti punya datanya sebanyak 30, maka derajat kebebasannya adalah 29 ya. Nah, kita lihat kriteria penolakan H0 hampir juga serupa seperti Z kemarin. Kalau H1-nya menggunakan relasi lebih dari, maka T hitung lebih dari T tabel. Tapi T tabel di sini tidak seperti Z kemarin. T tabel di sini adalah nilai alfa dan dk atau derajat kebebasannya ya. Sedangkan untuk H1 kurang dari 0, maka tolak H0 kalau T hitung kurang dari negatif T tabel. Nah, untuk uji dua pihak, tentu dia terdapat dua kondisi T. Yang pertama untuk T kurang dari negatif T tabel, tapi ingat T tabelnya di sini sudah alfa per 2. Atau T hitungnya lebih dari T tabel dengan T tabel alfa per 2. Ya. Oke, itu lebih singkat dan lebih mudah dipahami. Ayo kita lihat contoh soal. Nah, berikut ini seorang peneliti ingin melakukan suatu penelitian mengenai tinggi badan pada mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika. Untuk itu dilakukan suatu penelitian terhadap 10 mahasiswa saja untuk menjadi sampel yang mengikuti mata kuliah tersebut. Kan ramai nih populasinya yang ikut dalam mata kuliah statistika. Ada prodi PAUD, tinggi SD, matematik, pencas, bahasa Inggris. Diambil 10 saja. Setelah diambil subjeknya 10 orang, didapat data seperti ini. Tinggi badannya ada 185, ada 150, ada 171, dan seterusnya. Nah, dalam artian di sini kita belum tahu berapa rata-rata dari 10 orang itu, begitu juga dengan simpangan bakunya. Maka selanjutnya perlu kita cari dulu berapa rata-rata dan simpangan bakunya. Nah, pertanyaannya, apakah benar rata-rata tinggi badan tersebut adalah 155? Atau jangan-jangan rata-ratanya di atas 155? Atau jangan-jangan bisa jadi di bawah 155? Ini soalnya sudah kompleks ya. Ketiga-tiga bentuk uji masuk di sini. Jadi kita lihat masih seperti kemarin. 6 langkah untuk menguji hipotesis. Yang pertama, kalau katanya tinggi badannya adalah 155, berarti relasinya tepat di 155, maka tandanya yang digunakan adalah tanda sama dengan ya. Kasih tanda bintang. Artinya klaim kita berada di H0. Kalau bukan 155 berapa? Ya tidak sama dengan 155. Ya, nggak tahu kita bisa jadi lebih, bisa jadi kurang. Itulah makna dari pernyataan penelitian ya. Nah, kriteria penolakannya karena ini uji dua pihak. Nah, maka di sini adalah alfa per 2, dk ya. Alfa per 2-nya adalah 0,25. Dk-nya kebetulan 10 kurang 1 makanya 9. Dapat nilainya 2,26. Bu, dari mana, Bu? 2,26. Lihat di tabel distribusi T atau nanti namanya distribusi student ya. Kayak gini cara lihatnya. Yang atas lihatnya 0,025, lihat di samping sebagai DK. Kebetulan DK kita adalah 9, maka nilainya adalah 2,26. Tapi Bu, nggak ada nilai negatif. Memang di tabel tidak dibubuhkan tanda negatif. Tapi di sini karena relasinya negatif, langsung kita bubuhkan tanda negatif. Dan untuk positif, kita bubuhkan tanda positif ya. Nah, seperti kata Ibu tadi, karena soal tersebut belum diketahui nilai rata-ratanya, maka kita cari dulu nilai rata-ratanya untuk 10 mahasiswa tersebut. Didapatlah nilai rata-rata 163,4. Dan selanjutnya dicari nilai simpangan baku. Tentu kalian sudah mahir dengan rumus simpangan baku ya. Jangan lupa dibubuhkan tanda akar, lalu dibagi dengan 9. Dapatlah simpangan bakunya 10,69. Jadi jangan khawatir ya, nanti modul ini akan Ibu bagikan kepada kalian. Sudah dapat rata-rata, sudah tahu simpangan bakunya, sekarang tinggal hitung nilai statistik dengan masukkan ke rumus T. Sederhana kan? Nah, makanya jangan dipandang susah. Sebenarnya ini adalah hal yang sederhana. Nah, X barnya 163,4 dikurang 155 dibagi
10,69 per akar 10. Jangan salah tekan kalkulator. Kalau salah tekan kalkulatornya, salah juga hasilnya. Kurangi dulu yang atas, taruh di sini. Terus bagi yang bawah, taruh di sini. Baru hasil yang atas dibagi dengan hasil yang bawah. Kalau kalkulatornya kadang-kadang bukan kalkulator saintifik atau kalkulator yang dari HP, kalian main tekan terus bagi langsung, dia akan membaca kayak mana yang kalian tulis, tapi tidak membaca berdasarkan saintifik dari matematisnya. Oke. Ingat ya, kurangi dulu yang atas, terus yang bawah ini dibagi dulu, baru nanti yang atas dibagi yang bawah. Ya, dapatlah hasil kita adalah 2,48. Kalau hasilnya positif, tentu pembanding nilai T-nya adalah dengan nilai positif juga. Ya, jadi nilai T tabelnya adalah 2,26, sedangkan nilai T hitungnya adalah 2,48. Siapa lebih besar? Ya, lebih besar T hitung daripada T tabel. Oke, udah mahir ya cara membuat kesimpulan. Selanjutnya, karena T hitung lebih dari T tabel atau 2,48 lebih dari 2,66, maka H0 ditolak. Ya, kenapa? Karena tolak H0 jika T hitung lebih dari T tabel. Kenyataannya memang lebih dari. Jadi H0 ditolak. Dengan demikian, kalau H0-nya ditolak, kan klaim kita tadi berada di H0. Ini kan pas di 155, berarti kalau ditolak artinya tidak benar bahwa rata-rata tinggi badan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah statistika itu adalah bukan 155 ya. Jadi berapa? Yuk kita lihat yang berikutnya. Yang berikutnya katanya rata-rata tinggi badannya lebih dari 155. Berarti kasih tanda bintang di tanda H1. Kenapa H1? Karena tidak mungkin di H0. H0 ini relasinya adalah relasi tanda sama dengan. Artinya hanya di H1 yang bisa kita buat tanda lebih dari dan kurang dari atau tidak sama dengan. Ya. Cara hitungnya sama seperti tadi karena angkanya belum kita ubah. Cuman di sini berubah T tabelnya. T tabelnya di sini tidak alfa per 2. Cuma langsung alfa titik 2 di K. Di sini nilainya adalah 1,833. Ya, nanti lihat lagi di tabel. Sini 0,05, di sini 9, 1,833. Ya, langsung kita bandingkan siapa lebih besar T hitung dengan T tabel. T hitung 2, T tabel 1, berarti T hitung lebih besar dari T tabel. Tolak H0 kalau tandanya lebih besar. Ternyata benar, T hitung lebih besar dari T tabel atau 2,48 lebih besar daripada 1,83. Artinya H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, H1 diterima. Nah, berhubung klaim kita berada di H1, yang tanda bintangnya tadi kita bubuhkan di situ, artinya pernyataan kita benar. Dengan demikian, benar bahwa rata-rata tinggi badan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah statistika itu lebih dari 155 cm. Ya, kalau ini sudah diterima, pasti sebenarnya pernyataan yang C tidak mungkin diterima lagi. Ya, tapi nggak apa-apa. Kita lihat kalau yang C tandanya kurang dari, karena katanya apa? Tinggi badan mahasiswa yang mengambil mata kuliah statistika itu kurang dari 155. Maka tandanya di sini adalah tanda kurang dari. Kalau tanda kurang dari, T tabelnya pakai tanda negatif. Ya, di sini berarti negatif 1,833. Kalau di sini jelas bahwa T hitung lebih besar T tabel. Tadi katanya tolak H0 kalau kurang dari. Tapi kenyataannya lebih dari. Berarti H0 diterima. Paham ya? Katanya tadi, kita ulangi. Katanya tadi tolak H0 jika T hitung kurang dari T tabel. Kenyataannya T hitung lebih dari T tabel. Maka H0 ditolak. Kalau H0 ditolak, H0 diterima. H0 diterima, H1-nya ditolak. Karena pernyataan kita ada di H1, maka salah bahwa rata-rata tinggi badan mahasiswa adalah 155. Oke, Bu harap semoga kalian dapat memahami pemaparan Ibu kali ini. Dan ini merupakan kasus kedua dari uji rata-rata satu populasi. Jangan lupa, karena sudah ada 2 kasus, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas yang bisa kalian kerjakan dalam rentang waktu sampai ke pertemuan berikutnya, lebih kurang 1 minggu. Ya, sampai jumpa. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.